Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Haikal. Oke, Ibu akan cek kalian terlebih dahulu. Apakah ini tidak masuk hari ini? Tidak. Semuanya ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak ibu semuanya apa kabar? Semuanya ya, oke. Nah, ini pengen ini sama kalian semuanya. Ya. Apa aja sih yang udah kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Makan. Mandi. Sekolah yang benar terus? Apa? Siapin buku. Siapin buku. Gosok gigi. Sarapan. Nah, ini kan udah. Tapi kalian nggak ada drama kan sebelum sekolah? Ada. Ya, walaupun ada drama di sekolah, mungkin drama sebelum berangkat sekolah, mungkin ada yang mungkin lagi ada yang marah-marah sama orang tuanya, lagi berantem sama adiknya atau kakaknya. Tapi kalian kalau udah sampai sekolah harus apa? Happy. Harus fokus untuk Nah, terus apa harapan kalian jika sudah belajar hari ini? Ilmunya masuk. Ilmunya masuk. Jadi pintar. Ada lagi? Apa harapan kalian setelah belajar hari ini nih? Hari Jumat ini? Hah? Nilainya bagus. Ada lagi? Lebih berkah. Lebih berkah dan pahala. Dapat ilmu. Oke, cukup? Cukup. Oke. Nah, sebagai bentuk cinta tanah air, ya kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Ya anak-anak, sebagai bentuk cinta tanah air, ya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Yang hari ini dirijennya akan dipimpin oleh Adinda Alia. Ya, pada Alia dipersilakan. Dan untuk anak-anak ibu yang lain silakan berdiri. Pancasila, aku
anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya, ya, Ibu ada ice breaking, ya, biar kalian belajar lebih fokus, lebih bersemangat, apalagi di jam-jam terakhir, ya kan pasti ngantuk ya. Iya. Ngantuk semuanya, luar biasa ya. Nah, makanya Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking itu berhitung versus bernafas. Ya, ada yang udah pernah dengar? Ya. Kalau saya Ibu bilang 1, berarti diucapkan, jangan ganjil diucapkan. Kalau misalnya bilangan genap, cukup bernafas. 1 misalnya berarti disebutin. 2 berarti cukup bernafas. 3, 5 gitu bisa ya. Oke. Kita mulai dari kelompok sini ya, kelompok belajar yang ini ya, semuanya dulu ya. Dimulai dari sekarang. 1. Nah, sampai berapa? 5. Lagi sampai bisa satu kelas semuanya kompak nih ya. 1. 7. 9. Berapa seharusnya? 10, 11. 11. Dari ulang lagi. Parno. 11. 13. 15. 17. Oke. 2. Salah, ada cepet ya. 1, 3. 4, 5. 7. 9. 11. 12. Dari lagi. Ayo fokus kalau kenapa? Cukup berapa? Fokus 7. 9. 11. 12. 15. 17. Oke, lanjut. 19. 23. Oke, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, tadi kita udah ice breaking, ya, udah lebih semangat? Nah, biar lebih rileks lagi belajarnya, biar lebih nyaman, ya. Setelah ini kita akan sama-sama tarik nafas, lalu dibuang, ya. Hitungan ketiga, semuanya tarik nafas bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Dibuang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Relax. Dibuang pelan-pelan. Gimana? Sudah merasa relax, nyaman? Sudah. Ya, jika sudah, berarti sudah siap untuk belajar, ya. Baik anak-anak, sebelum belajar tentunya harus ada kesepakatan nih antara ibu dan kalian sebagai murid, ya. Ibu mau nanya sama kalian nih. Apa yang harus dilakukan jika guru sedang menjelaskan? Terus menghargai, tertib, mengamati, diam, tidak ngobrol. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Ada lagi? Mencari jawaban. Apa? Mencari jawaban. Mencari jawabannya. Terus apa lagi, ada lagi?
Oke, berarti menjawab. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika sedang proses diskusi? Memberi pendapat, terus apa lagi? Ikut diskusi, terus musyawarah, menghargai. Oke, yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika ada kelompok yang sedang presentasi? Mendengarkan. Kasih pertanyaan. Terus ada lagi? Tidak apa? Tidak mengobrol, tidak menyakiti temannya, perasaan temannya ya saat presentasi. Ada lagi? Kenapa? Mengasih pendapat. Kenapa? Tidak menyela, betul. Oke, bisa dipahami? Kita sepakat ya? Ya, baik anak-anak. Ya. Ibu ingin mengulangi lagi pembelajaran minggu sebelumnya. Ya, masih ingat gak kita tuh belajar apa minggu lalu? Ya, materinya apa? Baca pendek itu dibaca berapa halaman sih? 1. Di sini ibu ada huruf-huruf nih. Ada huruf apa ini? Alif. Ada huruf apa lagi? Waw. Ada huruf? Ya. Nah, ini juga ada bacaannya yang panjang. Ya, bacaan panjang semua. Nah, kira-kira nih dari ada alif, ada waw, ada ya. Nah, biar ada bacaannya. Kira-kira kita akan belajar tentang sih atau bacaan? Menurut kalian, nih antara bacaan pendek sama bacaan panjang ada kaitannya nggak sih? Ada kaitannya apa? Kaitannya apa? Ada hubungannya nggak sih? Ada apa hubungannya? Sama-sama apa? Sama-sama cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya, jadi sama-sama ya. Yang satunya pendek, bacaan pendek, satunya panjang. Boleh nggak sih bacaan panjang tapi dibacanya pendek? Boleh. Bisa berubah arti nggak? Bisa. Ya baik anak-anak, di sini ada huruf ya, ada huruf alif, dan ada huruf waw. Nah, kira-kira dari 3 huruf hijaiyah ini termasuk huruf-huruf apa sih? Iya. Oke, huruf-huruf berarti ada berapa? 3. Ada apa aja? Alif, waw, ya. Sampai sini dimengerti? Iya. Ya, baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, ya di sini Ibu ingin menjelaskan ya tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya apa sih Bu? Nah, tujuannya yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian matobidi. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan matobidi itu apa sih, mat itu apa sih, ya tobi itu apa sih. Nah, yang kedua, kalian mampu membaca Al-Quran dengan mengandung matobidi yang benar. Ya, tadi udah jelasin ya biar kalian bisa membaca Al-Quran bacaan pendek dan mana bacaan panjang dengan benar. Ya, karena Al-Quran kalau misalnya bacaan pendek dibaca panjang, baca panjang dibaca pendek, itu bisa merubah arti dan itu bisa fatal. Ya, yang ketiga, dapat memahami makna ayat yang dibaca. Ya, dan memainkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Ibu harap setelah belajar materi ini kalian bukan hanya paham, tapi kalian juga bisa paham sama makna ayatnya. Ya, jadi Ibu harap kelas 8A ini bisa mampu memahami dan mampu mengaplikasikan dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada video ya tentang belajar materi. Ya, Ibu harap kalian menyimak dan dipahami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid, yaitu mengenai mad tabi'i atau mad asli. Simak terus ya. Jadi, yang pertama kali harus kita ketahui apa itu mad. Mad menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian, menurut istilah, mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Kalau kita berbicara tentang mad dibagi menjadi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Baik anak-anak, sudah dipahami dari videonya? Sudah. Siapa yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab angkat tangannya. Pertanyaan pertama, mad tabi'i disebut juga mad Asli. Oke, apa Arsya? Mad asli. Mad asli. Oke, beri tepuk tangan untuk Arsya. Oke. Mad tabi'i dibaca panjang berapa harokat? Angkat tangannya dulu. Oke, Fano. Dua harokat. Itu pertanyaan ketiga. Ada berapa huruf mad? Oke, saya bilang. Ya. Apa saja? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Pertanyaan keempat. Oke. Bacaan alif dibaca panjang ketika titik. Sampai bisa? Oke, Ikra. Didahului oleh huruf berharakat fathah. Oke, alif didahului harokat fathah. Oke, beri tangan untuk Ikra. Yang kedua, siapa yang bisa? Tadi alif udah, berarti setelah itu apa? Siapa yang bisa? Alif sudah, berarti sekarang wow ya. Siapa yang bisa? Oke, Zahira. Oke, wow didahului dengan harokat doma. Oke, beri tangan. Oke, yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir huruf ya. Yang huruf ya. Ya sukun dibaca panjang ketika. Tidak. Oke, Haikal. Harapan asal. Iya. Huruf ya sukun didahului harokat kasroh. Oke, beri tangan. Baik anak-anak, setelah ini ibu akan menjelaskan terkait tentang mad tabi'i ya. Ya anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang bacaan mad atau mad tabi'i. Ya, mad secara bahasa artinya panjang. Ya, huruf yang harus dipanjangkan disebabkan karena diikuti mad. Ya, jadi mad itu secara bahasa panjang. Dan secara istilah, huruf yang harus dipanjangkan karena disebabkan oleh huruf mad, ya, karena diikuti mad. Oke, tadi sudah dijelaskan juga hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Oke, dari baca panjangnya 2 harokat atau satu alif. Ya, jadi kalau 2 harokat itu 1 alif, kalau 4 harokat itu 2 alif. Kalau 6 harokat berarti 3 alif ya, seperti itu. Lanjut, nah yang pertama ada alif didahului harokat fathah. Nah, cara baca gimana ini? Oke anak-anak, setelah tadi dijelasin, nanti ada kegiatan diskusi ya. Oke. Baik, setelah ini ibu akan bagiin potongan kertas. Nah, nanti kalian tempelin. Jadi per kelompok, ibu suruh maju. Kira-kira ini termasuk bagian alif, waw, atau ya? Bisa? Bisa. Jadi tiap karya ini beda. Oke. Oke,
Oke, dimulai dari kelompok satu dulu ya. Dimulai cepat ya, langsung kira-kira gimana bagiannya ya. Oke, dimulai dari kelompok satu, silakan. Ditempel, mana bagiannya? Oke, sekarang lanjut kelompok dua. Dari mana bagiannya? Sekarang aja. Oke, lanjut kelompok tiga, silakan maju. Oke, lanjut kelompok empat. Oke, mana kira-kira? Kelompok lima, silakan. Oke, ini udah kalian kelompokin ya. Nah, di sini memori kalian tuh udah paham aku belum? Oke, bisa dulu ya. Oke, ini alifnya betul semua. Ini wawunya. Oke, benar. Ya, sukunnya. Oke, benar semua. Beri tepuk tangan untuk siapa? Ya, baik anak-anak. Setelah ini kita akan ada tugas kelompok ya. Ibu akan bagikan berupa LKPD ya. Tapi sebelum dikerjakan ya, silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah ditentukan seminggu yang lalu ya. Hitungan ketiga semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 1, 2, 'Oke, baik. Ibu akan jelaskan dulu cara pengerjaannya. Ya. Cara pengerjaannya, kalian tulis dulu nama kelompoknya siapa aja, nama anggotanya siapa aja, ya. Nama kelompoknya kelompok berapa. Nah, lalu yang kedua, apa pengertian matobi'i? Kalian tulis huruf apa aja yang menyebabkan matobi'i. Berapa panjang bacaannya? Itu kalian tulis ya. Lalu di nomor 2, di sini ada nama surat. Ya, tulis. Kalian tuh mau cari matobi'i di surat apa? Misalnya surat An-Nasr, berarti surat An-Nasr ayat 3 misalnya. Tulis ayatnya. Terus di surat An-Nasr ayat 3, mana terdapat matobi'i? Ya, kalian tulis di sini. Nanti kalau sudah, nanti kalian presentasi dan baca bersama-sama bareng kelompoknya. Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oh ya. Oke, ada yang belum mengerti? Ngerti. Oke.
selesai semuanya, ya saatnya ya presentasi ya. Untuk presentasi hari ini, Ibu mau dimulai dari kelompok 2. Ya, pada kelompok 2 dipersilakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Arsyana Fabriya Zane. Aku Nadila Aulia Putri. Aku Ariana Hakim. Oh, Mama Jahida Rizky. Aku Ahmad Fadil. Aku baru disebutkan. Pertanyaan pertama, apa pengertian metodologi? Metodologi adalah mat yang terjadi secara alami, yaitu ketika huruf mat bertemu dengan huruf yang tidak memiliki sukun atau harokat. Yang kedua, huruf apa saja yang menyebabkan mat tabi'i? Huruf yang menyebabkan mat tabi'i adalah huruf alif, waw, dan ya, yang tidak diikuti oleh huruf yang memiliki sukun atau harokat. Yang ketiga, berapa banyak bacaannya? 2 harokat. Hukum mat tabi'i wajib dibaca 2 harokat. Oke, yang nomor 2 boleh dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kata matnya ada di abi, terus Al-Lahab ayat 3. Saya sulanan Lahab. Kata matobinya apa? Kata mat tabi'inya terdapat pada di lanaza. Ayat Al-Lahab ayat kelima. Biha belum mim masad. Ya. Tamat tabi'inya biji biha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Ya udah. Udah, Oma. Bagian ininya aja tadi bisa di kamu. Ya udah. Bisa rapiin ya? Ayo. Ini pertanyaan presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke. Alisa dari kelompok 3 ya? Ya, silakan Alisa. Aku dari kelompok 3 ingin bertanya, mat tabi'i terjadi apabila suatu huruf hijaiyah diikuti oleh huruf. Kami dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya jika bertemu huruf alif,
waw, dan ya atau ya sukun. Apakah sudah terjawab, Alisa? Sudah, oke. Dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 5. Ya. Aku kelompok 5 itu bertanya, apakah ada materi mustasil dalam surat Al-Ahqaf? Jika ada, berapa hukum wajib bacanya? Apakah ada materi mutasil? Dan kelompok kami izin menjawab, tidak ada mat wajib mutasil dalam surat Al-Ahqaf. Jadi semua bacaan panjangnya hanya 2 harokat atau mat tabii. Apakah sudah terjawab? Sudah, oke. Ada lagi? Baik, oke, dari kelompok 1, Rani ya? Rani dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana cara membaca surat Al-Ahqaf ayat ketiga dengan bacaan yang benar dan tepat? Bagaimana cara membaca ayat ketiga pada surat Al-Ahqaf yang benar? Oke. Jadi bisa dibaca bareng-bareng ya. Boleh? Ya, dimulai dengan ta'awudz. Apakah sudah terjawab, Hanif? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah. Kelompok 2 sampai tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Udah pada ngerti belum? Tadi kelompok 2 presentasi dari surat apa? Al-Ahqaf. Udah tahu apa aja di Al-Ahqaf tuh matobinya apa aja udah tahu? Sudah? Sudah tahu belum? Nah, kelompok 4 tadi bawain surat yang terdapat matobi. Apakah kalian sudah tahu matobi yang terdapat dalam surat At-Tin? Sudah. Oke, coba ibu ini lagi deh. Wattini wazzaitun. Berarti di mana matobinya? Wattini. Ya, di situ ada matobi apa? Ya sukun. Diikuti kasroh. Sampai sini paham ya? Oke. Ada yang masih belum paham terkait matobi? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya terkait matobi? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, ya setelah ini akan ada tes kemampuan ya. Silakan kalian buka grup yang sudah ibu kirim ya. Di situ ada word wall, di situ ada kuis. Silakan kalian kerjakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya anak-anak, kalau misalnya udah selesai workflow-nya, silakan kalian simpan handphonenya, ya, disimpan handphonenya. Oke, nah setelah pembelajaran dari awal sampai akhir, siapakah yang berani menyimpulkan pembelajaran terkait matobi? Siapa yang berani? Aku.
tabi'i adalah bacaan paling dasar untuk menjadi kunci hukum mat pada tajwid. Oke, jadi apa mat tabi'i itu kunci? Kunci dasar untuk mempelajari ilmu mat lainnya. Oke, berarti mat tabi'i adalah kunci dasar sebelum mempelajari materi lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Haikal. Oke, selanjutnya ya sebelum kita akhiri, ini adalah lembar refleksi. Silakan saya isi ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan hafalan ya. Jadi minggu depan adalah materinya itu hafalan. Jadi persiapkan hafalan kalian untuk kelas 8 ini. Batasnya itu kalian udah harus sampai al-balagh ya. Jadi dipersiapkan dengan matang ya. Dimengerti? Ya. Mau pulang? Mau silakan kalian bereskan buku-buku yang ada di meja kalian. Kita siap-siap ya. Sudah siap? Oke. Silakan untuk kelas bikin doa. Oke. Duduk rapi. Pano mungkin masih di atas meja. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita duduk kembali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Bu Aisyah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.